Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagi kita. Ya, baik, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC serta seluruh hadirin yang telah bergabung pada kajian Islam online dengan pembahasan kitab hadis Sahih Bukhari pertemuan ke-11 dengan pembahasan hadis ke-18, hadis ke-19 serta hadis ke-20. Sebagai informasi kepada seluruh hadirin, kajian Islam online merupakan kajian yang diadakan oleh grup Sesi and Friends for Allah. Selanjutnya kami menyampaikan kepada seluruh hadirin di mana kajian kita akan diadakan dua sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustaz dan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Kami juga menghimbau kepada seluruh hadirin agar menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inuhu ala kulli. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu rabbuna jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah kami apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah kami kemampuan untuk mendapatkan manfaat apa yang Kau ajarkan kepada kami, ya Allah. Wazidna ilman, tambahkanlah ilmu kami. Warzuqna fahman, dan rezekikanlah kepada kami kemampuan memahami apa yang diajarkan kepada kami. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya lah kita bisa bersua kembali, berkumpul untuk kita sama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya yang kita lebih mengenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Saudara sekalian, sebagaimana yang telah lewat, beberapa hadis tentang kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa salah satu jalan, salah satu kiat untuk mendapatkan kemampuan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus menjadi bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan banyak mempelajari
hadis-hadis beliau, yang mana dalam hadis-hadis itu akan banyak menceritakan gambaran kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita mengetahui sirah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasiat-wasiatnya, maka semakin besarlah tumbuh berkembangnya cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu efeknya sangat baik, bahwa nanti Rasulullah akan mencintai kita juga sebagai balasannya, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudara sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nampaknya hadis ke-18 telah kita sampaikan. Kita sekarang ke hadis ke-19. Hadis ke-19, beliau Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ayyakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaqi al-qatari yafirru bidinihi minal fitan. Dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah, dari bapaknya, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku ayyakuna khaira malil muslim. Hampir-hampir datang satu zaman nanti di tengah umat ini, saat itu harta terbaik bagi seorang muslim adalah seekor kambing yang digembalakannya di puncak-puncak gunung atau daerah-daerah terpencil. Itu dilakukan karena menghindari fitnah dan untuk menyelamatkan agamanya. Ya. Jadi saudara sekalian, bahwa hadis ini para ulama menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita umatnya wanti-wanti bahwa suatu saat nanti ada zaman, ada keadaan yang sangat sulit dihadapi oleh kaum muslimin. Keadaan itu adalah fitnah di tengah kaum muslimin, perselisihan, percekcokan yang hampir-hampir perselisihan itu, percekcokan itu menyulut peperangan, menyulut pembunuhan satu dengan yang lain dari kaum muslimin. Ya. Maka saat itu saking sulitnya kehidupan untuk menyelamatkan agama setiap muslim saat itu, ya, hampir-hampir kaum muslimin akan pergi, lari, menghindar dari perselisihan yang terjadi dan mencukupkan diri hanya dengan membawa seekor kambing
yang kemudian dia tinggal di lembah-lembah, di puncak-puncak gunung, di tempat-tempat yang terpencil, supaya dia bisa beribadah dengan baik, ya, dan tidak terjerumus dan ikut dalam fitnah perselisihan yang sangat parah di saat itu. Ini pelajarannya bahwa akan ada satu keadaan seperti itu. Ya, masa yang sangat sulit, sampai-sampai sekali lagi Rasulullah menggambarkan saking sulitnya orang hanya akan mengambil yang seperlunya saja, ya, untuk bisa menjalani hidup sampai bertemu dengan Allah hanya dengan membawa seekor kambing dan nanti dia gembalakan. Ya, mudah-mudahan dia bisa bertahan hidup untuk bisa beribadah dengan baik. Ya, ini gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan sekedar kesulitan ekonomi yang akan dialami oleh kaum muslimin, dan itu sudah biasa kalau masalah ekonomi. Tapi ini adalah fitnah yang sangat berbahaya nantinya. Itu hadis ke-19. Kita pindah ke hadis ke-20. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarahum minal a'mali bima yutiqun qalu inna lasna kahayatika ya Rasulullah innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar wa yaghdabu hatta yu'raful ghadabu fi wajhihi thumma yaqulu inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisham, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika memerintahkan sahabat-sahabatnya, maka beliau akan memerintahkan para sahabatnya itu mengamalkan amalan sesuai dengan kemampuannya. Qalu, para sahabat kemudian menyela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, inna lasna kahayatik. Wahai Rasulullah, kami ini tidak seperti engkau. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu, ma taqaddama, apa yang telah lewat dan apa yang akan datang. Fayaqdabu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhi, dan itu nampak pada wajahnya. Tsumma yaqulu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian, wa a'lamakum billah, dan orang yang paling tahu tentang Allah, ana, adalah saya. Saudara sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian. Yang pertama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu memerintahkan para sahabatnya untuk beribadah sesuai dengan kemampuan. Rasulullah SAW melarang sahabat-sahabatnya dan umatnya secara keseluruhan untuk memaksakan diri beribadah. Ya, jadi tidak boleh kita
memaksakan diri untuk melakukan sebuah ibadah yang kita ya tidak menyanggupinya hanya karena ya ingin supaya mendapatkan pahala yang besar. Ya. Misalnya memaksakan diri dalam keadaan mengantuk, ya memaksakan diri untuk sholat tahajud, itu dilarang. Sebab dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda bahwa jika kalian berada dalam keadaan mengantuk, maka hendaklah dia tidur kembali, ya, sampai dia berada betul-betul dalam keadaan segar, lalu melanjutkan sholatnya. Jadi ini moderat, ya, sesuatu yang ajaran yang sangat moderat, wasatiyah, yang diajarkan Rasulullah kepada kita sekalian umatnya untuk tidak berlebih-lebihan, bahkan dalam beribadah sekalipun. Padahal ibadah adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Tetapi Rasulullah melarang kita untuk berlebih-lebihan, ya, memaksakan diri untuk itu. Pelajaran kedua, kita bisa lihat dalam teksnya ketika para sahabat menyela Rasulullah dengan mengatakan, wahai Rasulullah, kami ini tidak seperti engkau. Maksudnya, kami ini adalah hamba yang amalannya sangat sedikit. Masa kami ini hamba yang amalannya sangat sedikit tidak boleh atau tidak mampu untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan yang bisa menyamaimu. Kami ini hamba yang banyak dosanya, maka kami ingin melakukan ibadah yang banyak. Ya. Sedangkan engkau wahai Rasulullah, orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, apa yang telah lampau dan apa yang akan datang. Maka kalau engkau saja wahai Rasulullah yang sudah diampuni dosanya, engkau beribadah sebegitu kuat sampai disebutkan dalam riwayat sampai kakinya bengkak, maka kami lebih perlu untuk lebih kuat dalam melaksanakan ibadah, sebab kami adalah orang-orang yang banyak dosa. Dari sini kata para ulama memberikan petunjuk bahwa para sahabat dahulu adalah orang-orang yang tamak kepada kebaikan. Tetapi hasilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya, ya, melarang. Kenapa dilarang? Rasulullah justru mengatakan itu ya sangat tidak baik untuk kalian, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir ibadah-ibadah yang dipaksakan itu di zaman Rasulullah, padahal sahabat ingin melakukannya, Rasulullah khawatir itu akan diwajibkan. Nah, dan itu ditunjukkan oleh perbuatan Rasulullah dulu ketika di bulan Ramadan beliau sempat keluar sholat 3 malam berturut-turut, ya, yang kemudian dikenal dengan sholat tarawih. Karena di malam kedua dan malam ketiga para sahabat semakin banyak berkumpul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghentikan salat tarawihnya dan tidak keluar lagi memimpin para sahabat. Ternyata salah satu hikmahnya karena Rasulullah khawatir itu menjadi sebuah kewajiban. Jadi disinilah sifat rahmah, sifat kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, dan ke sifat moderatnya Rasulullah, ya, dan sifat syafaqahnya, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Jangan sampai ibadah-ibadah itu justru diwajibkan kepada umatnya nanti, dan beliau tidak ingin memberatkan umat ini. Dan itu banyak dijelaskan. Saudara sekalian bisa membaca ujung surah At-Taubah, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, ya, melihat
umatnya kalau mendapatkan beban yang terlalu berat. Di sini disebutkan ketika para sahabat menyela Rasulullah seakan-akan ingin membantahnya, tetap ngeyel untuk berkuat-kuat, ya, memaksakan diri beribadah. Rasulullah di sini disebutkan marah, ya, dan nampak pada wajahnya. Ya. Apa hikmah kenapa Rasulullah marah? Sebab Rasulullah, ya, sekali lagi tidak ingin kalau turun wahyu yang kemudian menetapkan hukum wajibnya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para sahabat itu. Berikutnya, fayaqdabu hatta yu'raf al-ghadabu fi wajhihi. Nah, salah satu ciri wajah Rasulullah SAW, ya, itu merah yang menandakan bahwa beliau marah. Jadi Rasulullah SAW itu model marahnya itu tidak suka teriak-teriak, tidak teriak-teriak. Wajahnya saja yang berubah. Ya, beliau tidak ngomel, beliau tidak membentak. Jadi gaya Rasulullah, ya, dan begitulah yang harus dicontoh oleh kita semua umatnya, terutama para pemimpin, untuk, ya, tidak suka membentak-bentak. Rasulullah tidak suka membentak. Kalau marah saja, ya, beliau cuma menampakkan, ya, kemarahannya lewat wajahnya yang berubah. Ya. Dan kalau kita melihat hadis yang lain, Rasulullah SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita bahwa saya pernah menjadi pembantu Rasulullah, ya, di rumahnya 10 tahun. Aku tidak pernah mendapati Rasulullah itu, ya, berkata kepada aku, padahal saya pembantunya dan saya masih kecil. Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa? Tidak pernah. Jadi Anas bin Malik bercerita bahwa saya tidak pernah melakukan sebuah perbuatan yang sebenarnya salah, tapi Rasulullah kemudian mengatakan, mengapa? Rasulullah tidak pernah bertanya, kenapa engkau lakukan? Kalau saya tidak melakukan sesuatu, Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa kau tidak lakukan yang seperti ini. Begitulah contoh yang sangat baik yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran berikutnya memberikan bukti kepada kita bahwa Rasulullah juga marah. Rasulullah juga punya sifat marah, dan beliau akan sangat marah kalau hal-hal yang berhubungan dengan agama ini. Baik, itu pelajarannya. Kemudian hadis ini penjelasan tentang sifat Rasulullah dijelaskan pada ujung hadisnya. Rasulullah mengatakan, inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling tahu tentang Allah adalah saya. Kata para ulama menjelaskan, kalimat ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mempertegas perintah beliau kepada para sahabat bahwa kalau saya memerintahkan sesuatu, lakukanlah dan jangan memaksakan diri. Bagaimanapun upaya kalian untuk melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan itu dalam rangka mendapatkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan berguna karena kalian tidak mengetahui rahasia di balik ibadah-ibadah yang telah saya ajarkan kepada kalian, karena saya yang lebih tahu, ya, dan lebih mengerti tentang perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sederhananya, ya, kamu laksanakan saja apa yang saya laksanakan dan tidak usah banyak tanya. Nah, di sini menjadi hukum bahwa
semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka harus dilaksanakan, ya, dan tidak boleh banyak bertanya kenapa begini dan kenapa begitu. Sebab Rasulullah sudah memberikan satu arahannya dalam satu kaidah yang kemudian diletakkan oleh para ulama bahwa semua yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita diperintahkan untuk mendatanginya, melaksanakannya sesuai dengan kemampuan. Dan semua yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita wajib meninggalkannya, ya, secara mutlak. Jadi kalau dia berupa perintah, tidak usah memaksakan diri untuk, ya, melaksanakannya secara berlebih-lebihan, ya, sesuai dengan kemampuan. Contohnya, kalau sholat tidak mampu berdiri, ya duduk saja, dan begitu seterusnya. Tidak usah memaksakan diri untuk tetap berdiri kalau memang tidak mampu. Itu salah satu hikmah di antara kalimat-kalimat Rasulullah dalam hadis. Baik, saudara sekalian, kita pindah ke hadis berikutnya. Dan hadis ini adalah bentuk pengulangan dari hadis yang telah lewat. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun man kunna fihi wajada halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa man ahabba abadan la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla wa man yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyulqa finnar. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbin, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 3 hal barang siapa yang berada di dalamnya maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang selainnya. Dan barang siapa yang mencintai seorang hamba, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. Secara umum, saudara sekalian, hadis ini menceritakan kepada kita sekalian yang pertama bahwa keimanan itu memiliki rasa, dan rasa iman rasanya manis, sebagaimana yang pernah telah kita jelaskan. Ada 3 hal yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, jika Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Ini seseorang akan mendapatkan manisnya keimanan. Kenapa? Para ulama menjelaskan caranya bahwa ketika seseorang di dalam hatinya itu rasa cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menjalani kehidupan ini dengan baik. Dia akan selalu dibantu oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terbantu dengan banyak mengetahui ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita pahami,
saudara sekalian, cinta itu selalu mendatangkan dua hal. Efek cinta itu ada dua. Yang pertama, ar-raja dan al-khauf. Efek pertama dari cinta itu adalah ya sifat mengharap. Yang kedua adalah sifat khawatir. Dan semua manusia paham itu. Bahwa cinta, efek cinta, karena kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan selalu berharap, selalu bersamanya, kita berharap mendapatkan kebaikan-kebaikannya, dan efek kedua, kita selalu khawatir kehilangan yang kita cintai. Jika dua efek cinta ini berkumpul, sifat harap dan sifat khawatir, dia akan mendatangkan satu efek yang sangat kuat, yaitu sifat atau rasa rindu. Jadi ciri pecinta sejati adalah selalu merasakan kerinduan. Selalu merasakan kerinduan. Nah, ketika kita atau seorang hamba mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan pertama selalu berharap akan nikmat-nikmatnya, selalu berharap surganya, dan khawatir akan keburukan-keburukan yang menimpanya, khawatir akan mendapatkan siksa nerakanya. Hasilnya, jika orang mencintai Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan selalu rindu untuk bertemu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana itu? Maka seseorang atau seorang pencinta yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan selalu berusaha melakukan kebaikan-kebaikan, menambah ibadah-ibadahnya. Ketika itulah seseorang ketika melakukan ibadah, dia akan merasakan manisnya keimanan. Betapa syahdunya yang melakukan ketaatan. Itu yang dimaksud. Ketika seseorang selalu rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan selalu tergerak untuk mengikuti jejak-jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari situ dia akan merasakan manisnya keimanan karena dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu penjelasan ulama kita. Yang kedua, syarat untuk mendapatkan manisnya keimanan, hendaknya seseorang mencintai saudaranya atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab persahabatan yang abadi, yang akan langgeng, hanyalah persahabatan yang dibangun atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seseorang hanya akan mendapatkan rasa manisnya keimanan jika dia benci untuk kembali kepada keburukan-keburukannya yang masa lalu, ya. Setelah Allah menyelamatkan dia, bisa hijrah, bisa bertobat, sebagaimana dia benci, tidak suka, dan sangat khawatir kalau nanti dia dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi syarat ketiga ini sangat penting, yang dengannya kita harus banyak-banyak bersyukur bahwa kita tidak mau lagi untuk kembali kepada keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Ya, kalau sudah pernah nakal, ya sudahlah, dia sudah menjadi masa lalu, ya, dan cukup jadi pelajaran, dan tidak pernah lagi berniat untuk kembali. Kenapa, saudara sekalian? Dalam satu penjelasan ulama, kalau saya tidak salah, Ibnu Mu'adz, ya, Ibnu Mu'adz pernah mengatakan, barang siapa yang berniat untuk kembali kepada kemaksiatannya yang masa lalu, setelah dia sekarang berada dalam keadaan baik, dalam keadaan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dikhawatirkan pintu-pintu taubat akan tertutup untuknya. Jadi
salah satu akibat yang sangat buruk nanti akan dialami oleh orang-orang yang masih punya niat-niat buruk ya untuk kembali kepada kebiasaan lamanya adalah dia ditutupkan baginya pintu-pintu taubat. Dan ini biasanya kalau berhadapan dengan bulan Ramadan, orang-orang yang masuk di bulan Ramadan, dia berbuat baik, ya, memanfaatkan kebaikan bulan Ramadan, tapi dia masih berniat nanti kalau selesai bulan Ramadan, ya dia kembali lagi, ya, karena merasa sudah punya modal, pahala yang banyak di bulan Ramadan, lalu dia ingin kembali melakukan keburukan-keburukannya. Maka orang yang benci untuk kembali kepada kemaksiatannya akan merasakan manisnya keimanan. Begitu penjelasan ulama-ulama kita. Baik, kita pindah ke hadis yang ke-22. Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Amr bin Yahya al-Mazini an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nara thumma yaqulu Allah ta'ala akhriju minan nari man kana fil qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fayakhrujuna minha kadiswaddu fayulqawna fi nahril hayah awil hayat syakka malikun fayumbituna kama tambutul hibbatu min janibis sayli alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah wa qala Wahaibun haddatsana Amr al-Hayati wa qala khardalin min khairin. Telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata telah menceritakan kepada kami Malik dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ahli syurga masuk ke dalam syurga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya ada keimanan sekalipun sebesar biji zarrah. Fayakhrujuna minha, maka keluarlah orang-orang dari neraka di mana wajahnya sangat hitam. Fayulquna fi nahril haya, lalu kemudian orang-orang itu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Ya, dalam riwayat menggunakan hayat, sungai penghidupan, sungai kehidupan. Lalu setelah itu tubuh mereka kemudian tumbuh, ya. Kalau di sini disebutkan tumbuh di tepi sungai kehidupan itu, ya, kayak bunga yang mekar atau bersemi. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyah. Tidakkah engkau melihatnya nanti bahwa dia keluar, ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam sungai kehidupan itu, ya, sebelum dimasukkan ke dalam surga itu kemudian tubuhnya menjadi kekuning-kuningan, ya, artinya dia menunjukkan dia tumbuh, ya. Berkata Wahaib dari Amr bin Amr bahwa dia tumbuh menjadi seakan-akan hidup, ya. Dan itu dilakukannya karena bagian dari kebaikan yang dilakukannya. Alhasil, saudara-saudara sekalian, hadis ini yang pertama yang perlu kita jelaskan bahwa nanti di akhirat ketika Allah telah menetapkan ahli surga, penduduk surga dimasukkan ke dalam surga sebagaimana ketetapan, dan penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, Allah kemudian, ya,
memerintahkan para malaikatnya untuk mengeluarkan orang-orang beriman dari neraka itu, ya, sekalipun keimanannya ya dalam kadar yang sangat sangat sedikit. Dan setelah itu nanti didapati orang-orang yang keluar dari neraka itu wajahnya sangat hitam. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam surga, mereka kemudian, ya kalau bahasa sederhananya dicelupkan ke sungai kehidupan. Jadi artinya dicuci, ya. Yang kelebihan dari sungai itu, ketika penduduk neraka yang awalnya sudah gosong itu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan itu, maka dia menjadi tumbuh seperti tanaman. Kalau dia padi, dia hijau kemudian kuning yang menunjukkan dia sudah matang, ya, dengan warna kulit yang kemudian menjadi putih bersih. Dan kalau di sini disebutkan sedikit kekuning-kuningan karena dia lebih dekat, kalau istilah warna kulit itu kita mengenal warna kulit kuning langsat. Dan itu disebabkan karena adanya keimanan dan kebaikan yang dilakukan oleh penduduk neraka yang dialihkan ke dalam surga itu. Dari sini didapatkan bahwa yang pertama, kaum muslimin kalaupun nanti dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Jadi bergembiralah saudara sekalian bahwa sebesar apapun dosa seorang hamba dari kaum muslimin, selama dia tidak musyrik, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Yang kedua, bahwa hal yang perlu kita pahami, dan ini berita gembira, ulama kita menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa tempat, ya, yang semuanya akan dibuatkan fase-fasenya. Ada alam dunia, kemudian alam kubur, kemudian padang mahsyar, kemudian neraka. Para ulama menjelaskan, di dunia Allah Subhanahu wa taala menempatkan satu ciptaannya berupa kesulitan. Jadi kaum muslimin, kita semua ini, saudara sekalian, jika kita mendapati ujian kehidupan, kesulitan hidup, masalah, dapat penyakit, kata para ulama kita, bergembiralah. Kenapa? Karena semua ujian-ujian itu tujuannya adalah untuk meringankan kita menghadapi fase kehidupan berikutnya, yaitu di dalam kubur. Orang-orang yang banyak mendapatkan kesulitan hidup, padahal dia adalah orang yang banyak beribadah, berbuat baik, itu akan menyebabkan dia nanti tidak terlalu banyak mendapatkan kesulitan di alam kubur. Nah, di alam kubur nanti, hamba-hamba yang masih harus mendapatkan ujian, bahkan siksaan di dalam kubur, fungsi siksa dalam kubur itu untuk meringankan hamba itu nanti berhadapan pada fase berikutnya, yaitu di padang mahsyar. Jadi dimudahkan nanti kehidupan seorang hamba yang sudah dapat, ya, istilahnya persekot-persekot di dunia, di alam kubur, kemudian di padang mahsyar. Orang-orang yang mendapatkan kesulitan di padang mahsyar itu tujuannya untuk meringankan dia berhadapan dengan siksa neraka. Boleh jadi nanti dia tidak masuk lagi ke dalam neraka. Kalaupun dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak akan lama disiksa di dalam neraka, sebab dia sudah mengalami beberapa fase-fase, ya, untuk pembersihan dari seluruh dosa-dosanya. Maka ini satu berita gembira untuk kita sekalian, bahwa jika kita mengalami kesulitan-kesulitan hidup, dapat penyakit, ya misalnya, maka itu adalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu bertujuan untuk meringankan beban kita menghadapi fase kehidupan berikutnya.
Yang terakhir, Bapak serta saudara sekalian, hadis yang kita baca ini sebenarnya ada teks hadis yang lebih panjang, dan lebih menggembirakan. Saya bacakan pelan-pelan, yang nanti pelajarannya sangat luar biasa, bahwa teksnya mirip dengan yang tadi, bahwa nanti di hari akhirat ketika Allah sudah memutuskan, Allah Rasul sallam, idza khalusal mu'minuna minan nari yaumal qiyamah wa amanu fama mujadala ahadukum li sahibi fil haq. Saya langsung saja. Nanti ketika penduduk neraka yang sudah ditetapkan menjadi penduduk neraka dimasukkan ke dalam neraka, dan penduduk surga masuk ke dalam surga, setelah itu terjadi dialog antara Allah dengan beberapa penduduk surga. Jadi nanti, saudara sekalian, penduduk surga akan datang menemui Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, yaquluna rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana fa adkhaltahumun nar. Penduduk surga nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, ada saudara-saudara kami yang pernah sholat bersama kami, pernah berpuasa bersama kami, ada yang pernah berhaji bersama kami. Sayangnya, ya Allah, Engkau memasukkannya ke dalam neraka. Ya, maksudnya ada orang-orang yang dulu di dunia rajin sholat, ada yang rajin puasa, bahkan pernah berhaji, tapi dimasukkan ke dalam neraka karena satu dosa tertentu yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi penduduk surga ini mengadu kepada Allah, ya, wahai Allah, itu saudara-saudara kami, ya Allah, tapi Engkau masukkan ke dalam neraka. Maka Allah berkata kepada penduduk surga itu yang mengadu tentang teman-temannya yang ada di dalam neraka, Allah mengatakan, idhabu fa akhriju man araftahum. Kalau begitu, kau pergi ke dalam surga, jemput semua kenalanmu itu yang kau kenal tadi, teman-temanmu itu, keluarkan mereka dari neraka dan akan dijemput masuk ke dalam surga. Sampai di ujung-ujungnya nanti bahwa setelah mereka mengambil saudara-saudara mereka, teman-teman mereka itu, ya, mereka datang kepada Allah lagi, lalu mengatakan, ya Allah, ada orang di dalam neraka, ya, waktu kami menjemput, ini bahasa sederhananya, ketika penduduk surga ini diberikan izin oleh Allah untuk menjemput teman-temannya, kenalan-kenalannya di dalam neraka untuk dipindahkan ke dalam surga, penduduk surga ini datang lagi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala lalu mengatakan, ya Allah, tadi kami mendapati ada orang di dalam neraka itu yang kami kenal, yang bisa kami kenali karena pada wajahnya ada bagian yang tidak tersentuh neraka dan itu bagian sujudnya. Maka Allah mengatakan, keluarkan mereka, jemput mereka. Sampai di ujung-ujungnya, ya, Allah kemudian mengucapkan kalimat sama dengan hadis yang kita tadi sebutkan, bahwa Allah mengatakan, keluarkanlah semua orang-orang yang ada di dalam neraka dari kaum muslimin, sekalipun keimanannya itu, ya, tingkat keimanan yang terendah. Bapak Ibu jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian, hadis ini, ya, memberikan berita gembira kepada kita bahwa orang-orang yang pernah berteman, pernah berkenalan, ya, dengan orang-orang yang baik, maka perkenalannya dengan orang-orang baik
di dunia ini itu akan menyelamatkannya nanti dari neraka. Itulah sebabnya mungkin saudara-saudara sekalian pernah mendengarkan perkataan Ibnul Jauzi, seorang ulama besar. Beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, kalau nanti kalian sudah berada di dalam surga, lalu kalian tidak mendapatiku di dalam surga, maka tolong cari saya. Tolong cari saya. Ya, jangan-jangan saya berada di neraka, maka minta tolonglah kepada Allah untuk mengeluarkan saya dari neraka. Di sini sekali lagi kesimpulannya memberikan berita gembira kepada kita, urgensi berteman dengan orang-orang yang baik, berkenalan dengan orang-orang yang soleh, karena itu akan yang menyelamatkan kita. Kita pernah berteman dengan orang baik itu akan sangat-sangat membantu kita, so mereka akan ya memohon kepada Allah untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka. Ini saja Bapak serta saudara sekalian, ya pelajaran yang bisa kita petik dari hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita taufiknya, selalu memberikan kita kelapangan hati, kesabaran untuk bisa kita sabar ya mempelajari hadis-hadis Nabi yang sangat banyak ini, dan mudah-mudahan semua ini akan menyebabkan ya timbangan kebaikan kita nanti di akhirat semakin berat dengannya. Wallahu a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, demikian pembahasan hadis yang Masya Allah menarik, dan Insya Allah bisa kita petik hikmah dari hadis yang telah dijelaskan oleh Ustaz. Syukur Ustaz. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Jadi kepada seluruh hadirin yang ingin bertanya, silakan untuk menyalakan mikrofon serta kamera atau bertanya di room chat Zoom. Baik, kami persilahkan. Tapi Ustadz, mungkin saya bisa bertanya Ustadz. Boleh, ya silakan. Ya. Baik, bismillah. Saya ingin bertanya terkait pembahasan yang kedua, yang dimana tadi sempat saya mendengar bahwasanya kita itu ibadah harus sesuai dengan kemampuan diri kita. Tapi tadi juga sempat ditekankan bahwasanya ibadah yang dimaksud itu ibadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini yaitu mungkin ibadah sunnah ya Ustadz. Nah, bagaimana kalau kita ada seorang orang tua yang kayak berusaha atau memaksimalkan dirinya untuk bisa beribadah secara berjamaah di masjid Ustadz, terutama ibadah sholat fardu seperti itu Ustadz. Terlebih lagi dia berusaha sampai ditopang sama orang lain, sampai dikasihkan kursi untuk bisa duduk di pada saat sholat nanti. Jadi apakah itu termasuk larangan terhadap perintah Rasulullah bahwasanya sholat itu harus ibadah itu harus sesuai dengan kemampuan kita Ustaz, seperti itu Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man. Bahwa yang dimaksud oleh hadis tadi tentang perintah Rasulullah kepada para sahabatnya untuk melakukan ibadah sesuai dengan kemampuan, yaitu ibadah sunnah, bukan ibadah wajib. Ibadah wajib dia mutlak. Ibadah sunnah yang kita dilarang untuk memaksakan diri untuknya. Seperti misalnya salat tahajud, kalau memang cuma mampu 3 rakaat, maka itu saja lakukan. Jangan memaksakan diri sampai 11 rakaat, apalagi ya membaca sampai 1 juz. Itu kalau tidak sanggup, jangan, pelan-pelan saja. Juga termasuk di dalamnya ya berpuasa sunnah jangan terlalu ekstrim ya, sampai semua puasa sunnah dilakukan setiap Senin Kamis. Dia puasa Senin Kamis, dia juga puasa Daud,
dia juga puasa 3 hari setiap bulannya. Wah, ini ketemu semua, itu berbahaya kalau dipaksakan. Dan ada seorang sahabat, saya lupa apakah dia Malik bin Anas, Anas bin Malik atau yang satunya lagi, itu akhirnya di ujung hari di masa tuanya dia menyesal karena dia melakukan semuanya. Kenapa dia menyesal? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang kontinu sekalipun dia sedikit. Yang pertama. Yang kedua, landasan atau argumen atau dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh hadis tadi adalah ibadah sunnah adalah hadis tentang 3 orang sahabat yang datang kepada Rasulullah yang saat itu awalnya cuma bertemu dengan Aisyah. 3 orang sahabat ini bertanya tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesimpulannya 3 orang ini kemudian mengatakan, kalau begitu, kalau mendengarkan gaya ibadahnya Rasulullah yang luar biasa itu, padahal dosanya sudah diampuni, dia bersungguh-sungguh dalam ibadah, ya, maka saya ini akan sholat terus sepanjang malam dan saya tidak mau tidur. Yang kedua bilang, saya nanti akan berpuasa saja terus dan tidak akan berbuka. Yang ketiga bilang, saya tidak akan mau lagi mendekati istri saya, tidak mau kawin, ya, dan saya hanya akan beribadah saja terus. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah dan mengetahui tentang pembicaraan 3 sahabat itu, lalu mengatakan, jangan begitu. Saya ini berpuasa tapi saya juga berbuka. Saya sholat dan saya juga tidur. Saya beribadah dan saya juga menikahi wanita-wanita yang baik-baik. Seperti itu. Jadi yang dimaksud oleh hadis tadi adalah ibadah-ibadah sunnah. Nah sekarang, bagaimana dengan bapak-bapak kita, orang-orang tua kita, ya, yang kita berprasangka baik ini bahwa mereka sudah terbiasa dengan masjid, ya, tidak enak perasaannya kalau tidak ke masjid. Padahal sekarang dia berada sudah dalam keadaan yang sepuh, sudah ini sampai memaksakan diri untuk ke masjid, sekalipun harus pakai kursi roda atau dipapah, yang nanti di masjid pakai kursi. Itu bukan sesuatu yang dipaksa-paksakan. Itu tidak termasuk dalam larangan Rasulullah, karena dia sesuatu yang wajib, dan toh juga nanti sampai di masjid dia beribadah, ya, sholatnya sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang dilarang berlebih-lebihan adalah yang ibadah sunnah. Jangan memaksakan diri. Misalnya ya tadi sholat tahajud, sudah mengantuk dia masih lanjut, dan dilarang itu. Dilarang kita kalau mengantuknya berat lalu lanjut sholat. Kenapa dilarang? Karena nanti khawatir bacaannya itu yang harusnya isinya istighfar menjadi, ya, pembicaraan yang ngawur. Maka itu yang dimaksud, ya. Wallahu a'lam. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya. Afwan, ya. Syukran lain? atas penjelasannya. Yeah. Kami dapati pertanyaan dari partisipan di room chat Zoom dari Ibu Yasinta. Ustaz, Rasulullah tidak pernah marah yang meledak-ledak sebagaimana biasanya yang manusia lain lakukan. Bagaimanakah manajemen marah itu? Kemudian kalau kita marah, apa yang harus kita lakukan? Dan kalau ada orang lain yang marah di depan kita, apa yang harus lakukan dan bagaimana cara menasihati yang baik? Baik, yang pertama kita dengarkan hadis Nabi SAW. Ada seorang sahabat pernah datang kepada Nabi lalu mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berwasiatlah kepada. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab. Diulang 3 kali juga Rasulullah mengatakan jangan marah. Itu memberikan, bahkan dalam riwayat tambahan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah dan bagimu syurga. Tapi maksud hadis itu bukan berarti kita tidak boleh marah. Boleh marah. Iya. Terutama
hal-hal yang berkaitan dengan agama ini. Ya. Dan secara tabiat, ya pasti kalau ada hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan harapan, ya kita marah, ya toh. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita tentang manajemen marah itu. Yang pertama, ya kita harus paham bahwa Rasulullah itu tidak pernah marah jika dia penghinaan atau hal-hal yang pada umumnya orang bisa marah. Beliau tidak marah kalau dia berhubungan dengan pribadinya. Kalau dia dihina, ya secara pribadi, maka beliau tidak akan marah. Disebutkan dalam hadis, la yantaqimur rasul. Rasulullah tidak akan balas dendam, tidak akan marah jika kesalahan itu berhubungan dengan pribadinya. Tapi kalau berhubungan dengan agama, barulah beliau marah. Ya, dan menunjukkan bahwa beliau marah juga. Dan marah itu harus ada pada diri setiap orang. Jadi kita itu tidak dilarang untuk marah, boleh marah. Ya. Karena kalau tidak marah, bagaimana caranya orang perang? Masa orang perang tidak marah? Itu pasti marah. Dan justru karena marah itu orang bisa berperang. Kemudian bagaimana kita memanage itu? Dalam beberapa penjelasan ulama, kalau kita berada dalam keadaan marah, saat itu kita berada dalam keadaan berdiri, disuruh duduk. Kalau duduk ya masih marah juga, disuruh ya berbaring. Ya, kalau berbaring masih bisa marah, sudah kelewatan itu, ya. Luar biasa hatinya orang itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan dalam petunjuk-petunjuk yang lain bahwa marah itu adalah gangguan setan. Gangguan setan. Maka apa yang kita lakukan? Para ulama mengatakan berdasarkan beberapa petunjuk-petunjuk Nabi, kalau marah maka ucapkanlah bismillah. Dalam riwayat yang lain kita disuruh berta'awudz. Kita disuruh berta'awudz. Saya berikan contoh marah yang berbahaya dan mungkin pernah dilakukan oleh banyak orang. Mungkin salah satu di antara kita pernah melakukan ini. Ada orang yang marah gara-gara kendaraannya macet. Ya toh? Pagi-pagi sudah dipanasi mesin mobilnya atau motornya di tengah jalan, baru berapa ratus meter macet. Biasanya ada orang yang tidak sabar, dia marah-marah. Ya, marah-marahnya sampai pada titik yang berbahaya. Apa itu? Dia tendang ya, motornya atau dia tendang-tendang mobilnya sambil melaknat. Dan ini berbahaya. Ada orang yang seperti itu, Pak. Ya, dia marah karena mobilnya macet, motornya macet. Dia marah-marah sambil melaknat. Dia sumpah-sumpahi mobilnya dan motornya. Itu berbahaya. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berada dalam keadaan seperti itu dan kita mau marah, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kalau kita marah sambil melaknat, sumpah-sumpah, ada itu Pak orang kalau marah, ini contoh saja ya. Setan mantongin. Nah, itu tidak boleh. Dalam hadis disebutkan ya, la taqulu ta'isa syaitan. Jangan engkau mengatakan celaka setan, itu setan mantong. Fa innahu yata'adzam. Kalau kita melaknat, menyumpah-nyumpah ya, itu setannya justru semakin besar. Maka yang perlu kita lakukan sekali lagi berta'awudz atau baca basmalah dan banyak-banyak beristighfar. Seorang ulama besar bernama, kalau dia bukan Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibn Uyainah, pernah menceritakan tentang dirinya. Dan sini pelajaran besar. Beliau mengatakan, adnabtu dzamban fa ajidu athara dzambi atau fa ajidu atharahu fi khuluqi dabati wa zaujati. Aku pernah melakukan satu dosa yang efek dosa itu nampak pada akhlak istriku dan akhlak binatang tungganganku, kendaraanku. Istriku yang biasanya ramah menyambut aku pulang mencari nafkah, hari itu dia menyambutku dengan sambutan yang tidak seperti biasanya.
tidak manis. Kendaraanku yang biasanya jinak menjadi liar. Dari sini memberikan pelajaran, kata para ulama, bahwa kalau kita mendapati akhlak keluarga kita atau kendaraan kita yang biasanya mulus-mulus saja, kendaraan kita yang tiba-tiba macet, padahal rajin diservis, maka saat itu adalah waktu yang paling baik untuk banyak-banyak introspeksi diri. Waktu yang paling baik untuk banyak-banyak beristighfar. Jangan ya kendaraan saya ini macet karena saya melakukan satu dosa. Saya marah-marahi anak di rumah, saya marah-marahi istri di rumah, atau saya mengambil hak orang lain sampai Allah membalasnya dengan membuat kendaraan saya macet dan hidup saya susah. Jadi saat seperti itu jangan dipakai untuk marah-marah, tetapi dipakailah untuk introspeksi diri. Maka begitu cara yang diajarkan oleh ulama kita, banyak-banyak beristighfar, ya, mengucapkan ta'awudz kalau kita sampai meledak-ledak. Ya. Ada satu cara yang lain untuk menenangkan diri, ya, dan ini paling penting adalah tentu dengan pergi berwudu. Disebutkan kalau kita marah lalu tidak bisa meredamnya, kita berwudu. Kalau berwudu masih marah juga, ya pergi sholat. Ya. Tapi ada yang mungkin lebih mudah dilakukan orang kalau dia bukan termasuk orang-orang yang terbiasa melaksanakan sholat, ya, yaitu dengan berendam, Pak. Berendam, Ibu, ya. Kalau kita punya masalah, ada hal-hal yang susah kita kerjakan, ya, dan orang itu misalnya orang awam yang tidak terbiasa dengan ajaran-ajaran agama ini, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak segala macam, maka orang itu sebaiknya disuruh pergi berendam, ya, masuk di toilet, di kamar mandinya. Kalau ada kamar mandinya itu pakai shower, itu jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik. Disiram, atau dia setelah itu dia siram kepala dan punggungnya, itu dia berendam, ya, pergi berendam saja. Atau kalau dekat di rumahnya dari laut, ya ke laut saja. Ke laut, bukan pergi bunuh diri, bukan. Dia berendam di laut, itu akan meredakan amarah dan emosi seseorang. Itu beberapa kiat yang kita bisa lakukan. Wallahu a'lam. Ya. Dah cukup? Ya, syukur Ustaz atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu pertanyaan dari peserta kajian. Bismillah, tanpa mempertanyakan sabda Rasulullah di kutipan hadis ke-19, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Apakah itu bentuk kesombongan yang ditunjukkan oleh Rasulullah karena mengklaim ketakwaan dan pemahaman yang lebih di antara muslim lain? Sedangkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 91, dan akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Lanjutannya, bagaimana dengan orang-orang yang merendah atas kemampuannya, dan apakah itu termasuk kebohongan atau salah satu cara untuk menghindari kesombongan? Diulang dulu, terputus tadi, yang kedua. Ya, saya ulang dari awal, Ustaz. Ya, baik. Bismillah, tanpa mempertanyakan sabda Rasulullah dalam kutipan hadis ke-19, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku. Apakah itu bentuk kesombongan yang ditunjukkan oleh Rasulullah karena mengklaim ketakwaan dan pemahaman yang lebih di antara muslim lain? Sedangkan dalam hadis lain, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Dan lanjutannya, bagaimana dengan orang yang merendah atas kemampuannya? Apakah itu termasuk kebohongan atau salah satu cara menghindari kesombongan? Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Yang pertama, yang harus kita pahami dan harus kita yakini bahwa Rasulullah itu sangat jauh dari sifat sombong. Ya. Bagaimana Rasulullah bisa sombong? Padahal beliau sendiri yang mengajarkan kepada kita tentang agama ini. Salah satunya adalah untuk menghindari sifat-sifat sombong, angkuh, dan congkak. Ya.
Dan beliau sendiri yang mengancam bahwa tidak akan masuk surga orang yang memiliki sifat kesombongan sekalipun nilainya sangat sedikit. Ya. Lalu bagaimana dengan perkataan Nabi tadi yang sebenarnya banyak di beberapa teks hadis, banyak yang seperti ini. Ana a'lamukum billah, saya lebih tahu tentang Allah daripada kamu. Nah, maka perlu kita pahami teks-teks hadis itu sesuai dengan gaya bahasa teks hadis tersebut, gaya bahasa orang Arab. Jangan kita memahaminya dengan gaya bahasa yang kita miliki. Ya. Kan kita itu begini kalau ngomong sama orang. Kalau kita kasih tahu anak-anak kita misalnya, kalau pekerjaannya itu dilakukan begini dan begitu, yang kok begini. Anak kita bilang, deh, tidak begitu, yang benar ya begini. Biasa kita marah. Saya itu lebih tahu dari kau. Saya ini sudah lebih banyak makan asam garam kehidupan. Tahu ini. Itu gaya bahasa kita. Yang kadang-kadang kita pun juga menyangka bahwa gaya bahasa itu menunjukkan kesombongan. Bukan. Bukan menunjukkan kesombongan. Ini kan orangnya baik. Lalu bapak kita mengatakan, saya itu lebih tahu dari kamu. Kira-kira itu kalimat kesombongan? Bukan. Itu kalimat nasihat. Jangan membantah. Kalau saya kasih tahu, kok jangan membantah. Karena saya lebih tahu tentang kehidupan ini, yang namanya begini dan begitu. Saya tahu ciri-ciri orang yang begini dan begitu daripada kamu. Kamu ini masih kecil, belum tahu kehidupan. Tentu gaya bahasa ini saja kita bisa pahami bahwa itu bukan kesombongan, tetapi ingin memberitahu bahwa hati-hati. Begitulah Rasulullah yang kita lihat teks awalnya, beliau mengatakan, hendaklah kalian melakukan apa-apa ya dalam ibadah ini semampu kalian. Sayangnya para sahabat itu karena keinginannya, karena ketamakannya mendapatkan kebaikan dan merasa sangat tidak etis baginya orang yang banyak dosanya, sedikit ibadahnya. Dibandingkan dengan Rasulullah yang dosanya sudah diampuni, tapi dia masih melakukan ibadah yang istilahnya level dewa seperti itu. Ini, maka Rasulullah mengatakan, jangan. Saya itu sudah kasih tahu kamu begini, semampunya saja. Saya itu lebih tahu tentang Allah, apa akibat-akibat, apa efek-efeknya kalau kita begini dan begitu. Ya, saya ini lebih bertakwa daripada kamu. Artinya, saya lebih mampu untuk melakukan yang seperti itu, tapi saya nasihati kamu supaya tidak usah lakukan itu. Itu jadi dia, kalimat itu adalah kalimat untuk penegasan betapa pentingnya untuk tidak berlebih-lebihan. Dan dia isinya adalah nasihat, bukan menunjukkan kesombongan. Berikutnya tentang orang yang mengaku bahwa saya lemah di sini, saya tidak mampu begini, itu menunjukkan kebohongan. Dia tidak bohong, dia cuma mengatakan mungkin ada yang lebih pantas dari saya. Itu justru menunjukkan ketawaduan untuk sesuatu yang pekerjaan misalnya. Silakan Anda yang saya kasih jabatan seperti ini. Ini jabatan untuk Anda dan laksanakan. Karena sifat tawadunya, dia mengatakan kalau bisa teman saya saja ini, dia lebih mampu dari saya. Maka itu menunjukkan ketawaduannya. Padahal pada hakikatnya dia sebenarnya memang lebih mampu. Jadi dia tidak bohong. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa mungkin saja ada orang yang lebih mampu dari dia dan menunjukkan kerendahan hatinya. Wallahu a'lam. Dia bukan isinya bohong. Sudah cukup? Ya, syukran Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Jadi kepada seluruh hadirin yang masih ingin mengajukan pertanyaan,
kami persilahkan. Saya Ustadz ada satu pertanyaan juga. Baik, silakan ya. Iya. Tadi telah kita jelaskan dalam hadis ke-19 bahwa dalam beribadah itu tidaklah disarankan untuk dipaksakan atau beribadah sesuai dengan kadar kesanggupan. Iya. Nah, pernah saya juga dengar Ustadz bertanya dari salah seorang teman bahwa dalam rukun Islam itu di rukun kelima itu melaksanakan haji bagi yang mampu. Ya. Di mana jika melaksanakan ibadah haji itu merupakan suatu pilihan yang dimana hanya ketika kita mampu. Ya. Maka mengapa dimasukkan ke dalam rukun Ustaz? Di mana sementara rukun itu sendiri merupakan suatu keharusan Ustaz. Dan bagaimana ketika seseorang itu dikatakan mampu dalam melaksanakan ibadah haji, namun tidak menunaikan ibadah haji Ustaz? Apakah rukun Islamnya itu sempurna Ustaz? Ya. Baik. Kalau kita kembali kepada definisi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang jika dia lepas maka ya sesuatu itu menjadi batal. Kalau kita sholat kemudian rukunnya hilang, ya salah satu rukun hilang, maka sholatnya menjadi batal. Tapi dalam rukun Islam ada 5, di mana rukun kelima yaitu haji justru diberikan keringanan. Jadi ini justru menunjukkan ya sifat adilnya Allah dan sifat kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Maka dalam hadis itu disebutkan wal hajju ila baitillahi man istata'a ilaihi sabila. Haji itu merupakan rukun tetapi koma, yaitu bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Jadi dia bukan berarti bahwa wah ini kok rukun, dia dijadikan rukun tapi boleh tidak dilakukan kalau tidak sanggup. Justru di situ menunjukkan bahwa dia sesuatu yang urgen tetapi ada keringanan di situnya. Ya, ada keringanan di situ. Kalau dalam istilah bahasa kita ada muruna, ada sesuatu yang dipermudah di situ. Apa bahasa Indonesia? Saya lupa bahasa Indonesianya. Al-muruna itu ketika kita berinteraksi dengan orang, misalnya kita dalam jual beli, ada sebenarnya hal-hal yang dia harus begitu. Atau kita bikin contoh yang lain. Ada peraturan-peraturan di kantor itu, dan seluruh dunia begitu. Kalau kita baca dengan baik, itu ketat sekali. Tapi ketika itu dalam teks. Tapi dalam pelaksanaannya, bos sendiri, pimpinan sendiri, itu akan memberikan keringanan-keringanan. Padahal dia masuk dalam isi perjanjian. 1, 2, 3, 4, 5, ABCDE. Ya toh? Ada di situ nanti yang prakteknya itu diberikan keringanan. Dan itu bukan berarti kalau ditinggalkan dia menjadi batal. Enggak, memang sengaja. Dan dalam susi agama kita, rukun Islam itu diberikan keringanan. Kenapa? Karena Allah sudah tahu bahwa hamba-hambanya itu ya tidak semua diberikan kemampuan. Dan kemampuan dimaksud ada 2. Ya, kemampuan kesehatan dan finansial. Ada orang sehat tapi tidak punya harta. Ada orang punya harta tapi tidak sehat, maka dia tidak wajib. Nah, makanya ada jalan-jalan lainnya. Orang yang mampu hartanya kemudian tidak mampu kesehatannya, nanti saat itu dia bisa dihajikan oleh keluarganya. Seperti itu. Jadi agama kita ini adalah agama yang mudah. Ya, seperti hadis yang sudah lewat, kayaknya sudah pernah lewat, bahwa Allah menginginkan kemudahan kepada kalian dan tidak menginginkan kesulitan atas kalian. Ya.
Allahu a'lam. Ya, Ya, syukur Ustaz atas penjelasan yang barakallahu fiik. diberikan. Ya. Saya lihat masih ada beberapa waktu. Oh ya, ada pertanyaan di room chat Ustaz dari saudari Monika. Afwan Ustaz, kami bertanya, bagaimana caranya memotivasi teman-teman agar mau ikut kajian hadis seperti ini? Karena kebanyakan teman berpikir hadis itu kurang penting, yang penting adalah Al-Quran. Syukran. Begini, saya tertarik dengan kalimat terakhirnya. Hadis kurang penting dibandingkan Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang pertama, hadis itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis adalah wahyu berdasarkan pertama ayat dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak berucap kecuali ucapannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hadis Nabi sendiri mengatakan, utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Nah, itu menunjukkan urgensi hadis. Yang kedua, yang perlu kita pahami, yang saya khawatir kalau orang pemikiran seperti ini itu mendarah daging, berbahaya sekali. Menolak, bisa sampai pada titik menolak hadis dan hanya ingin mau Quran. Hei, minta maaf, bahasa saya sedikit agak ceplos. Saya khawatir Anda masuk dalam pemahaman ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Nabi. Tapi mudah-mudahan tidak, hanya karena mengatakan bahwa itu tidak terlalu penting. Sekarang kita lihat. Kalau Anda belajar Quran, Anda tidak akan pernah bisa memahami Quran dengan baik tanpa bantuan hadis. Tidak bisa. Tahukah Anda, saudara sekalian, ya, di dalam Al-Quran ada perintah melaksanakan sholat Jumat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Itu adalah ayat perintah tentang sholat Jumat. Tapi beritahu saya, adakah di dalam Al-Quran tata cara sholat Jumat? Anda tidak akan pernah bisa menemukannya. Tidak ada tata cara sholat Jumat di dalam Al-Quran. Dia hanya ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dan ini sangat penting. Saya masih punya waktu 3 menit. Saya ceritakan satu kisah nyata yang terjadi sekitar tahun awal 2000-an. Awal 2000-an bahwa tentang sholat jenazah. Ada tidak tata cara sholat jenazah di dalam Al-Quran? Tidak ada. Anda akan membutuhkan bantuan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadis-hadis Nabi, Anda tidak akan bisa memahaminya hanya sekedar membacanya saja. Anda butuh bantuan ulama. Sekarang saya mau ceritakan kisahnya. Saya mendapatkan tulisan langsung dari keluarga subjek kisah ini. Jadi disebutkan di kejadiannya di Jakarta. Ada komunitas, kelompok ajaran di Indonesia ini ada namanya ingkarus sunnah, mengingkari sunnah-sunnah Nabi. Sekarang ini sudah agak pudar. Tapi pemikiran-pemikiran masih ada di sebagian kepala-kepala kaum muslimin, menolak hadis-hadis Nabi. Katanya kita cuma butuh Al-Quran karena Al-Quran itu sudah lengkap semuanya. Ya, dan jelas Allah mengatakan bahwa Al-Quran tibyanan likulli syai, sudah menjelaskan segala sesuatu. Di Jakarta, kata sang ulama ini, ulama kita di Indonesia, dia mengatakan satu saat saya didatangi oleh sekelompok anak muda. Anak
kata sang ustadz, untuk menyelenggarakan jenazah gurunya. Gurunya guru yang mengajar ingkar sunnah, mengingkari hadis-hadis Nabi. Maka apa yang dilakukan oleh ustadz ini, ya, dengan sangat bijak dia mengatakan, saya sebagai bentuk penghormatan kepada guru Anda yang menolak hadis-hadis Nabi, saya tidak mau dan tidak bersedia untuk menyelenggarakan jenazahnya. Itu sebagai penghormatan. Kata murid-muridnya, kenapa Pak Kiai? Ya karena kan gurumu menolak hadis-hadis Nabi. Sedangkan penyelenggaraan jenazah cuma ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran. Maka sebagai penghormatan saya tidak bersedia menyelenggarakan jenazah guru Anda yang menolak hadis-hadis Nabi. Maka murid-muridnya ini yang ternyata disebutkan ada keluarganya, keluarga jenazah, sang guru pengajian ingkarus sunnah itu, lalu terus mau diapakan jenazah ini? Maka sang ustadz mengatakan, ya, silahkan cari dalam Al-Quran tata cara penyelenggaraan jenazah. Katanya tidak ada Pak Kiai, makanya kami minta tolong kepada Anda. Maka Pak Kiai mengatakan, ya, sang ustadz ini, Pak Kiai mengatakan, saya hanya akan bersedia menyelenggarakan jenazah guru Anda kalau Anda mau mengakui, ya, kebenaran hadis-hadis Nabi, dan kita butuh akan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa ditangkap maksudnya bahwa kita itu mempelajari hadis-hadis Nabi itu untuk menopang pengetahuan kita tentang Al-Quran. Karena manusia yang paling tahu tentang ayat-ayat Al-Quran cuma Nabi. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Allah mengatakan, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Dalam ayat yang lain, Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah sendiri yang bilang dalam Al-Quran, apa yang didatangkan oleh Nabi kepadamu, apa yang diperintahkannya, maka ambillah. Ambil. Dan apa yang dicegah, dilarang oleh nabimu kepadamu, maka tinggalkanlah. Apa artinya itu? Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis Nabi, dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Jadi cara kita memotivasi saudara-saudara kita, kalau begitu alasannya, kita sampaikan seperti ini. Kita tidak akan bisa memahami Al-Quran. Apalagi seandainya pun bahwa kita mencukupkan diri dengan Al-Quran, ya, tidak perlu dengan hadis, itu kalau Anda punya pengetahuan bahasa Arab yang baik. Ya, itu Al-Quran bahasa Arab. Bagaimana caranya Anda bisa pahami Al-Quran kalau hanya dengan terjemahan? Ketahuilah, terjemahan itu tidak pas. Ya. Kalau tidak, orang awam yang tidak tahu bahasa Arab, bagaimana ceritanya dia bisa paham Al-Quran? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dengan terjemahan tidak pas. Banyak yang tidak pas. Terjemahan perlu lagi penjelasan. Maka bagaimana Anda bisa mengklaim bahwa cukuplah kita dengan Al-Quran untuk memahami agama ini? Ini sesuatu yang disayangkan dan bahkan sangat disedihkan kalau ini tersebar, ya, menyebar dan menjadi argumen orang-orang Islam, ya, karena dia akan meninggalkan sunnah Nabi, ya, padahal dia menjadi tonggak, ya, kebaikan seorang hamba dalam kehidupannya ini. Iya, Allahu a'lam. Ya, cukup ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian. Baik, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung kajian kita pada pertemuan kali ini. Sebelumnya kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Dr. Irwan Fitri LC yang telah menyempatkan waktu untuk menyampaikan pembahasan hadis Sahih Bukhari yang insyaallah relevan bagi kita semua pada pertemuan kali ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khair
kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini, dan semoga kita bisa mengikuti kajian kita pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah. Baik, untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.